ya, meskipun nasabah tidak bisa bayar atau ingkar janji telat membayar cicilannya, leasing tidak boleh menarik sesuka hati lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, banyak yang bertanya juga nih, Bang, kenapa sih nama channelnya Elang Maut? Nah, jadi filosofinya begini rekan-rekan. Kenapa saya buat namanya Elang Maut? Elang itu kan matanya tajam, ya. Kemudian cengkramannya kuat. Nah, maut itu kan bisa dikatakan mematikan. Jadi elang maut ini elang yang tajam, mencengkram dan mematikan. Nah, karena kita kan membahas masalah hukum, artinya yang kita bicarakan membahas hukum itu yang jelas-jelas tajam, mencengkram, langsung ke sasaran, langsung ke permasalahan. Jadi tidak bertele-tele, mematikan dia. Ibaratnya kalau jurus silat tadi, jurus elang maut menghadapi hukum ini mematikan. Kira-kira seperti itu rekan-rekan. Jadi tidak ada bertele-tele. Saya selalu membahas hukum itu tidak bertele-tele, ya. Langsung dia. Langsung ke jantungnya. Kalau memang salah, salah. Kalau benar, benar. Karena semua patokannya hukum. Tidak boleh abu-abu rekan-rekan. Itulah makanya saya buat elang yang matanya tajam dan cengkramannya kuat. Jangan lupa teman-teman bergabung dengan grup WA Elang Maut, ya. Di sana kita berdiskusi, konsultasi hukum gratis agar kita terhindar dari kesewenang-wenangan. Hubungi admin kita untuk order kaosnya seperti yang saya pakai nih, ya. Supaya kita bergabung, hubungi admin kita di nomor 0857 9776 1141. Nah, rekan-rekan, kemudian ini kita membahas lagi pertanyaan teman kita tentang kendaraan yang gagal bayar di leasing. Ini gimana sebenarnya, Bang? Simpang siur ini. Apa boleh ditarik leasing kalau kita gagal bayar atau bagaimana? Itulah pertanyaannya rekan-rekan. Jadi saya sampaikan lagi, ya rekan-rekan, bahwa ya saya sudah pernah membahas terakhir kali tentang leasing ini. Apakah leasing boleh menarik kendaraan jika kita telat bayar atau tidak membayar? Nah, sebelumnya dulu, ya kan, ada aturan yang mengatur di Undang-Undang Fidusia, ya, bahwa jika nasabah tidak bisa bayar nunggak sesuai perjanjian, maka leasing bisa menarik kendaraan itu kalau mereka punya sertifikat fidusia. Jadi mereka bisa mengeksekusi sendiri, ya, kecuali tidak ada jaminan fidusia. Mereka wajib melalui putusan pengadilan. Itulah yang kita tahu selama ini. Namun rekan-rekan, bulan Januari kemarin, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tentang ini, ya. Saya sudah bahas di video sebelumnya, tapi intinya putusan Mahkamah Konstitusi merubah penafsiran tentang Undang-Undang Fidusia itu. Jadi menurut Mahkamah Konstitusi, ya, meskipun nasabah tidak bisa bayar atau ingkar janji telat membayar cicilannya, leasing tidak boleh menarik sesuka hati lagi. Harus tetap melalui putusan pengadilan, ya. Eksekusinya melalui pengadilan dia. Tapi dia punya sertifikat fidusia, Bang. Meskipun mereka memiliki sertifikat fidusia, mereka tidak boleh lagi menariknya. Itulah putusan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari kemarin, rekan-rekan. Karena ada pihak yang menggugat tentang undang fidusia ini dan Mahkamah Konstitusi akhirnya merubah penafsirannya. Yang tadinya dengan jaminan sertifikat fidusia leasing bisa menarik
kemudian menjual untuk membayar hutangnya nasabah, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, pihak leasing tidak boleh lagi menarik, ya, mengeksekusi sendiri meskipun ada sertifikat jamin dan fidusianya. Mereka tetap harus melalui keputusan pengadilan. Mereka harus tetap membuat permohonan eksekusi ke pengadilan. Tanpa adanya keputusan atau perintah dari pengadilan, leasing tidak boleh lagi mengeksekusi sendiri. Itu harus kita catat, rekan-rekan. Bukan kata Bang Beni, tapi kata aturan, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garis miring PUU strip 27 garis miring 2019, ya, yang menyatakan bahwa pasal 15 ayat 2 Undang-Undang nomor 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia, yang isinya sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ya, itulah putusannya. Jadi kesimpulannya, jika nasabah gagal bayar, leasing harus mengeksekusi, menarik jaminan itu melalui putusan pengadilan, ya rekan-rekan. Jadi supaya ketika terjadi sesuatu, terjadi pihak leasing ingin menarik, Anda sudah bisa menjelaskannya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sudah merubah tafsiran tentang jaminan fidusia. Tetap tonton channel Bang Beni supaya kita terhindar dari kesewenang-wenangan.